Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali ke perpajakan kedua di pertemuan ke-12, yaitu deductible expenses. Langsung aja kita bakal bahas biaya atau beban yang termasuk deductible expense, penyusutan fiskal, amortisasi fiskal, dan koreksi fiskal positif atau negatif. Nah, biaya-biaya ini diatur dalam pasal yang dapat dikurangkan, yaitu pasal 6. Terus tidak boleh dikurangkan itu pasal 9, dan aset dalam penyusutan itu pasal 10 dan 11. Nah, deductible expense ini, jadi kalau kita lihat di sini ya, mungkin kalian juga udah baca, ini merupakan biaya yang ada hubungan secara langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Gitu. Jadi, biaya yang ada hubungan dengan usaha atau kegiatan secara langsung atau tidak langsung yang merupakan objek pajak dari 3M penghasilan yang dimana pembebanannya ini dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Nah, di sini kita lihat nih, biaya atau pengeluaran yang boleh dikurangkan. Kalau dari yang boleh dikurangkan ini, itu dari 3M, ini syaratnya itu 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di pasal 6 Undang-Undang PPH, di mana ini kaitannya hanya dengan non-final, gitu, atau PAT. Dan tidak boleh dikurangkan ini tidak boleh dikurangkan apabila ini merupakan penghasilan objek pajak final dan penghasilan bukan objek pajak. Nah, ini dikurangkannya ke penghasilan bruto gitu. Nah, pengeluaran atau biaya ini tidak boleh dikurangkan berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH dan ketentuan lainnya. Walaupun ini final dan bukan objek pajak ini tidak boleh dikurangkan, tetapi juga ada ketentuan di mana ini boleh dikurangkan, di mana kita bakal bahas nanti. Nah, pembukuan terpisah. Nah, WP ini harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal. Jadi, yang pertama ini usaha, di mana final maupun tidak final. Terus, menerima atau memperoleh penghasilan merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Terus, mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan. Jadi intinya itu harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah apabila ada usaha yang bersifat final dan tidak final. Terus objek pajak dan bukan objek pajak, menerima atau memperoleh, dan mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan. Nah, di sini juga biaya ini dihitungnya dialokasikan atau pembebanannya dialokasikan secara proporsional. Nah, proporsionalnya gimana ya contohnya? Di mana dana pensiun ini seperti berikut, ada objek pajak, yaitu yang bukan merupakan objek pajak 100 juta, terus objek pajak tidak final 300 juta, dan penghasilan brutonya 400 juta. Terus biayanya ini sebesar 200 juta. Nah, kalau kita lihat tadi, yang bukan objek pajak ini tidak termasuk biaya yang dapat dikurangkan gitu. Sedangkan untuk pajak tidak final ini bisa dikurangkan. Jadi harus dihitung secara proporsional. Proporsionalnya tinggal 300 juta dibagi dengan 400 juta. Jadi biaya yang bisa dikurangkan dibagi dengan jumlah penghasilan brutonya dikali dengan seluruh biaya. Nah, di sini pengeluaran yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun ini dibebankan biaya tahun yang bersangkutan. Sedangkan kalau lebih dari 1 tahun ini pembebanannya melalui penyusutan atau amortisasi. Nah, ini biaya-biaya yang boleh dikurangkan bagi WP, dalam negeri, dan BUT. Di sini ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain seperti ini,
biaya-biayanya kayak pembelian bahan, sewa royalti, perjalanan, pengolahan limbah, asuransi, dan sebagai berikut. Nah, di pemilihan presiden ini dilakukan dengan cara FIFO ataupun dengan average. Nah, terus presiden ini digolongkan sebagaimana, yaitu jadi barang jadi, terus barang dalam proses, dan bahan baku. Jadi kan barang jadi, proses, dan raw material ataupun bahan pembantunya. Nah, di sini juga diterangkan kan, penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara average atau rata-rata, atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat di pertama, itu FIFO. Di sini juga diberlakukan terhadap sekuritas gitu. Nah, kalau sekuritas ini ada contohnya. Ini seperti ya di tingkat 1 kita belajar gitu, kita dapat belajar gimana FIFO itu, LIFO, dan average itu gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada pembelian, misalkan kan ini saldo nih, saldo ada 100 di mana harganya ini 9 gitu. Terus ada pembeli atau mendapatkan 100 lagi dengan harga 12. Jadi kita masukin ke bawahnya. Terus dapat lagi, kita masukin lagi ke bawahnya ya. Nah, kalau misalkan ada pembelian atau pemakaian ataupun penjualan, kita makanya itu yang pertama. Dan juga begini makanya pertama. Makanya di sini ini habis, di sini juga habis, dengan sisa begini gitu. Nah, kalau misalkan 150, maka nanti sisanya cuma 50 add 12, sehingga totalnya itu 600 doang gitu. Dan 100 add 11,25 gitu. Nah, di sini juga diterangkan kalau untuk penilaian persediaan ini harus konsisten. Jadi kalau FIFO ya FIFO, kalau ya average ya average secara bertahun-tahun gitu selanjutnya. Nah, ini untuk promosi, ini dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada akhirnya merupakan sumbangan. Pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain PPh, misalnya PBB, PM, pajak hotel, dan pajak restoran dapat dibebankan sebagai biaya. Ini ada biaya promosi. Jadi biaya promosi kita tahu itu ya dalam rangka untuk mempromosikan dari secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Nah, besarnya biaya promosi ini termasuk di 4 berikut ini gitu. Nah, ini juga ditegaskan di mana biaya sponsorship ini berkaitan dengan promosi produk gitu. Kalau tidak berkaitan dengan promosi produk, berarti tidak termasuk ke akumulasi biaya promosi. Nah, yang tidak termasuk biaya promosi ini pemberian imbalan berupa uang atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Biaya promosi ini untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan wajib pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final. Nah, dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga produk sampel produk yang diberikan sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Jadi ya intinya biaya promosi ini bisa menjadi biaya apabila belum dibebankan ke HPP gitu. Nah, WP ini wajib membuat daftar nominatif. Nah, kalau kita lihat ini langsung ke sini aja. Ada NPWP, ada nama wajib pajak, alamat, dan tahun pajak. Di mana di tabel berikut ini persis seperti ini gitu. Dan ini menganut di
PMK-nya, PMK nomor 02 PMK 03 tahun 2010 tentang biaya promosi yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Ada pajak, nah tadi kan juga bahas ya, pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ini sepanjang digunakan untuk 3M gitu. Penghasilan objek pajak tidak final, PBB, PM, pajak hotel, pajak restoran, dan dapat dibebankan sebagai biaya. Nah, ini PM yang tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau kita lihat ini intinya itu, yang pertama ini dapat dibukti, PM yang tidak dapat dikreditkan ini. Yang penting ini dapat dibuktikan pajak masukan tersebut itu. Yang intinya di dua ini benar-benar telah dibayar dan berkaitan dengan 3M penghasilan. Terus yang kedua ini yang dimana sehubungan dengan pengeluaran atau untuk memperoleh harta berwujud atau tidak berwujud apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, ini harus dikapitalisasi dengan pengeluaran yang dimana dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Lalu ada perlakuan PPh atas pengeluaran BPHTB dan PBB. Nah, BPHTB ini untuk memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Terus hak atas tanah ini, jadi kalau kita intinya aja itu, kalau BPHTB itu hak atas tanah dan atau bangunan. Terus kalau hak atas tanah ini untuk 3M penghasilan. Jadi intinya itu 3M penghasilan nih. Nah, ini dapat dibebankan melalui amortisasi gitu. Jadi dibebankan ini dapat diamortisasinya melalui amortisasi. Terus yang bangunan ini melalui penyusutan bangunan. Dan PBB ini dibebankan setiap tahun. Nah, dijelaskan di E ini A, B, C, dan D di atas jika berkaitan dengan 3M penghasilan. Objek tidak final dan juga bukan WP yang menggunakan norma penghitungan gitu. Di mana norma penghitungan itu kan yang 10 ibu kota dan ibu kota daerah yang berkaitan dengan ibu kota dan daerah lainnya gitu. Nah, kalau ini cukup jelas di mana iuran ini harus disahkan Menteri Keuangan. Kalau tidak disahkan oleh Menteri Keuangan, ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya gitu. Terus kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Ini boleh dikurangkan, ini juga jelas. Asalkan dalam perusahaan atau 3M penghasilan gitu. Ini tidak boleh dikurangkan apabila tidak digunakan dalam perusahaan atau 3M penghasilan. Nah, di sini ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Di mana kalau kita lihat secara sekilas ini keuntungan atau kerugian selisih kurs ini yang pertama, yang di sini paragraf pertama ini dilakukan sesuai dengan SHK yang berlaku di Indonesia. Yang kedua ini keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing di mana berkaitan langsung nih. Ini berkaitan langsung gitu ya dengan usaha. Nah, usaha ini apabila dikenai pajak penghasilan bersifat final atau BOP, ini tidak diakui sebagai biaya. Sedangkan yang ketiga ini, apabila secara tidak langsung berkaitan dengan usaha wajib pajak, di mana ini merupakan final ataupun BOP, ini bisa diakui sebagai penghasilan atau biaya sepanjang berkaitan dengan 3M penghasilan. Biaya penelitian juga udah jelas di mana ini untuk penelitian dan pengembangan produk development atau teknologi. Nah, di sini ini tiga kategorikan. Yang pertama ini perpajakannya harus disusutkan atau diamortisasi.
Terus yang kedua ini, yang merupakan biaya usaha sehari-hari dibebankan sebagai biaya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, apabila di luar dari kedua ini, maka ini contohnya itu biaya konsultan ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.